menjaga area tersebut, tapi granat juga akan coba dilemparkan menuju ke arah pemain dari NFT. Ada backup yang cepat juga dilakukan oleh seorang Ferrari dari area yang cukup jauh, namun ledakan granat dilakukan oleh seorang Rebis. Tembakan juga dilakukan dengan kinerjanya, kali ini mendapat satu pemain akan coba mencari yang kedua karena sudah low juga. Satu pemain lagi yaitu Drone akan coba diincar, ganti dengan UMP, kali ini akan berhasil, namun PPO juga berjaga di area tersebut. Ada close combat yang terjadi, Xavier akan coba dipukul mundur, diusir dari area ini. Rebis sangat sulit, satu pemain saja membuat tiga pemain dari NFT sangat sibuk keadaannya, sangat sibuk mereka untuk menghadapi seorang Rebis Eldoge. Ramones ini akan menjadi kunci. Oh tidak, dia melihat ke arah bagian belakang karena tadi pergerakan sebenarnya masih bisa untuk dibaca oleh Ramones. Tapi Rebis, ini dia one man show yang tadi benar-benar memberikan pressure besar ke arah bagian NFT. Belum kedeteksi seorang Rebis. Drone masih mencari-cari ini jembatan di sekitaran pulau Alpha menuju ke arah bagian pulau Bravo. Namun itu dia Ferrari ter-take down oleh Ramones. Frankie 007 pergerakannya langsung agak cukup terbata-bata. Bahkan dua orang DZS Ramones, dua orang Ferrari Lamborghini ke take down dengan sangat baik. Dan bahkan kali ini dari Xavier niatnya HBD, justru dia yang kaget. Bahkan Rebis juga ter-take down. Last man standing Frankie 007 akan cukup lingkungan menghadapi 4 player dari NFT Sanskui. Ya, lagi-lagi kita melihat ada kemenangan yang didapatkan oleh tim-tim Indonesia. Terlihat bagaimana mereka bisa memainkan early game dengan sangat baik sekali. Memukul tadi dari Alter Ego, membuat pemain-pemain Baonam United pulang ke arah lobby. Kali ini giliran NFT yang show off untuk menunjukkan kebolehannya, menunjukkan kemampuannya, menghadang pemain-pemain dari Xavier, membalikan keadaan yang awalnya NFT ditumbangkan. Satu pemainnya low, satu pemainnya, namun Ramones menunjukkan kemampuannya sangat baik. Pemain yang juga sangat berpengalaman sekali akan coba mencari manakah pemain-pemain dari Xavier yang terakhir. Frankie 007 akan coba diincar. Sudah terlihat kali ini tembakan bakal low FP, satu pemain, dua pemain, bahkan sudah sangat-sangat merah HP-nya, tersungkur ke arah tanah seorang PPO. Ada tembakan juga dilakukan. Frankie masih menjadi pemain yang cukup berbahaya ternyata. Ada balasan yang akan coba dilakukan. Akankah berhasil kali mendapat seorang ternyata berhasil untuk mendapatkan PP? Akankah berhasil untuk mendapatkan drone? Ternyata tidak. Ini dia Bang Jamal makan gulali, lu jual gua beli, dia dapatkan oleh pemain-pemain dari NFT. Luar biasa banget NFT drone terutama lagi dan lagi menunjukkan kapabilitasnya. Namun kita berpindah Buriram United. No, EVOS kali ini pergerakannya terbuka dan bahkan terbaca oleh Buriram. And this is not a good situation karena setiap elimination yang didapatkan Buriram berarti menambah poin bagi Buriram itu sendiri. Namun kali ini Red Face juga udah mulai di knockdown. Misalkan satu player terakhir dari EVOS yaitu KF yang akan bertahan. 3 orang dari Buriram maju. Perlahan demi pasti maju ke bagian depan. Orang tertarik dalam kira belum, tapi KF menahan dengan cukup baik. Namun itu dia akhir dari Buriram United dan membuat Buriram United sudah mendapatkan 4 total point dan EVOS Reborn harus pulang ke lobby. Berarti pengejaran Buriram United hanya bisa dilakukan oleh Bonafide dan juga Alter Ego Sanskui. Ya, kita melihat bagaimana pemain-pemain dari EVOS Reborn sayang sekali saat berada di akhir dari Grand Final. Ini dia yang terulang lagi. Beberapa kali kita melihat saat EVOS Reborn sebenarnya sudah memiliki momentum di awal-awal Grand Final, namun saat menuju ke akhir dari Grand Final sebuah turnamen, performa mereka justru menurun. Ini yang juga harus segera dicari jalan keluarnya oleh pemain-pemain dari EVOS dan juga dari Coach Sinyo. Pastinya harus segera mencari seperti apa pola permainan untuk EVOS di sebuah turnamen, utamanya di akhir-akhir dari Grand Final, Eldoge. Ya itu dia, itu juga yang sempat menjadi pembahasan kita bersama ya. Kayak EVOS ini butuh banget untuk mentalitas ketika berbicara di late game, late turnamen tentunya biar tetap stabil. Karena ini terjadi tidak hanya 1-2 kali loh. Ini terjadi beberapa kali dan bahkan ini harus cepat banget diantisipasi. Karena gue yakin EVOS is a strong team. Namun mentalitinya juga harus tetap dijaga. Let's see bagaimanakah nanti Nice try tentunya untuk EVOS sebagai tim pertama yang udah harus pulang ke lobby dari Indonesia. Dan kali ini Bigetron sedang melakukan revive karena Zuxi, karena Aura. Lagi dan lagi gerakannya sudah cukup sama. Sanskui mereka cepat banget untuk mengisi ke pos ini. Dan udah menjaga pergerakan BTR yang dengan tidak adanya Face Clan, mereka main lagi bukit di sekitaran bootcamp. Ya, itu dia yang terjadi dan kita melihat bagaimana Jaxi akan coba melihat ke area-area dari Bigetron Red Alliance. Sudah ada smoke yang di pop up, setidaknya kalau kita hitung dari area ini sudah ada 2 yang terlihat smoke yang sudah di pop up di sana. Namun Jaxi dengan M16 kali 4 tapping kembali akan coba diupayakan. Belum terlihat sebenarnya, namun
Dia sudah tahu di belakang batu tersebut ada satu pemain dari Bigetron, bahkan sebenarnya ada dua, yaitu Luxi dan juga Zuxi. Luxi juga memiliki kali 4 sama dengan apa yang dimiliki oleh seorang Jaxi, bisa melakukan tapping-tapping, dan ini dia yang saya katakan tadi, Luxi memiliki M4 kali 4 yang pastinya terus akan coba memberikan pressure ke arah compound dari pemain-pemain Aura. Aura kemarin fight bersama dengan Four Rivals, kali ini mereka fight bersama dengan Bigetron di early game di Sunhawk-nya ya, Luxi. Ya betul banget, ini dia akan terjadi lagi dan lagi stalemate sebenarnya ini bisa kita katakan ya, karena memang masih sangat luas permainannya, zonanya juga masih masuk untuk arah keduanya. Namun kalau gue boleh menelisik lagi bahasan Sunsky di Miramar tadi, sebenarnya ini juga terjadi ketika di Sunhawk, dalam artian compound didapatkan, high ground didapatkan, ya udah saling pressure secara peluru aja, tapi yang tidak disadari adalah orang yang melemparkan peluru, pelurunya berkurang, orang yang terkena peluru dan terus memberikan, bahkan lihat tembakan dari No Mercy lagi dan lagi mengenai body shot ke arah You High Boys, harusnya tadi di atas dan healing akan dilakukan. Sementara dari Aura, gue liat lootingan mereka justru nggak semaksimal biasanya karena No Mercy oke di sini. Tapi dari Jaden tadi kalau nggak salah nggak ada first hit sama sekali, dan juga siapanya juga tidak terlalu baik secara lootingan. So not an ideal situation. Luxi bahkan sekarang VS3 yang harusnya menjadi modal besar dia dari Painan justru udah berkurang setengahnya. Menurut gue ini nggak terlalu baik, apalagi Sunhawk ini kecil, justru akan ngasih posisi dari tim lain. Tapi yuk kalau boleh pindah, NFT sedang melakukan fight dengan Time Entertainment. Ya, kita melihat tadi dari elimination feed-nya ada knock demi knock yang terjadi antara fight NFT dan juga Time Entertainment, tapi lagi-lagi ini dia dari arah J dan masih terus mengupayakan untuk mendapatkan hit demi hit ke arah yang lain. Pepeo tersungkur ke arah tanah karena Norman kembali menjadi pemain yang berulah ke arah tim-tim Indonesia. Kita berpindah ke arah fight yang lainnya, ternyata ini adalah RRQ dan juga Four Rifle, dan NFT Flippy mendapatkan knock kembali tadi, namun balasan juga dilakukan. Norman menjadi pemain yang memang ini adalah pemain yang menjadi momok untuk tim-tim Indonesia. Ternyata Eldogi tidak hanya NFT, tadi sempat ditahan adalah Alter Ego Limax, lalu Bigetron juga mengalami hal yang sama menghadapi seorang Norman. Yap, Morman bahkan tidak nyari ini di hari sebelumnya juga sempat memberikan sebuah pressure besar untuk tim Indonesia. Namun ini dia fight-nya udah mulai tersorot, drone ter-take down, Flippy sedang melakukan reset terlebih dahulu. Ramones pun juga demikian, harus segera melakukan revive. Tem pun nggak mau terlalu terburu-buru. Revive sedang mereka lakukan, Flippy sudah berhasil merevive satu player itu PO, mencari dua yang lain, tapi Flippy langsung diberikan tugas berat untuk melakukan flank Katulistiwa, mencari pergerakan dari Time Entertainment. Namun bertahan di bagian lower ground terlebih dahulu, Tem bahkan tidak langsung bergerak begitu saja. Nate dilemparkan terlebih dahulu dari Flippy ke arah bagian bebatuan, tapi Tem juga punya idea yang sama. Smoke udah mulai dilemparkan oleh Flippy, Tem udah mulai bergerak ke arah bagian kanan juga, dan kalau terus Flippy bisa jadi gagal untuk melakukan aksinya. Dan ini dia Flippy akan melawan dua player dari tim Thailand, tapi Flippy satu didapatkan, UMP yang sangat kuat banget karena bagian tembok, sangat dekat bahkan low HP, namun belum berhasil untuk memberikan sebuah knockdown yang kedua. Namun ini PUPO akan coba untuk mendapatkan sebuah hasil yang lebih prima, namun PUPO pun juga drone harus melakukan heal terlebih dahulu karena 2 melawan 3 kali ini. PUPO persep sudah dilakukan, helmet tidak ada, tembakan belum dilakukan juga, tapi Ramones sepertinya tidak akan bisa diselamatkan. Tembakan terus-menerus diberikan, dan NFT entah mengapa gue melihat ada signal mereka akan out dari fight ini. Namun Tem masih memberikan pressure karena bagian drone. PUPO nggak bisa melakukan backup secara cepat. Ini dia 4 justru kembali lagi reset, not an ideal situation. Drone masih melihat saja, masih mengamati pergerakan dari Tem. Akan ke arah sebuah tusuk sate kali ini, namun ini dia tembakan dari belakang dari drone, bahkan angle tidak terdeteksi, 2 dideteksi, 2 knockdown, 1 lagi dari Tem. What a play dari NFT. Drone maju ke bagian depan, Forman The Last Sprint Standing dikejar saja, rata bos, rata, pulang ke lobby. Tem Entertainment oleh NFT Esport, luar biasa sekali. Drone X Peu Sanskoy. Ini dia makan saus pakai kedong-dong, NFT di bawah senggol dong, di mana Time Entertainment yang sedari tadi menghadang pergerakan dari tim-tim Indonesia akhirnya diberi paham oleh NFT. 2 pemain saja, 2 pemuda Indonesia saja mampu memporak-porandakan 4 pemain dari Time Entertainment, Eldoge. Gokil NFT. 2 tim loh dia pulangkan ke lobby BN United dan juga Time Entertainment. Memang secara kuantitas dia udah terhilangkan 2 playernya, namun as a gameplay ini benar-benar top notch. Bahkan 8 elimination didapatkan di awal hari. What a good start untuk NFT. Dan ya, kita akan masih lanjut kali ini. Bigetron belum bergerak. Zona ketiga berarti 1 zona lagi San sebelum mereduksi server besar yang akan terjadi di Sunhawk sebagai map 4x4 tentunya.
Ya, masih kita melihat bagaimana Back in Time terus berada di area bukit ini, di area bootcamp ini maksud saya, dan bukitnya sudah ada pemain-pemain dari NFT di belakang sana. Ada pemain dari Bigetron Red Alliance, masih ada 11 tim yang terus berjuang untuk mendapatkan elimination demi elimination untuk terus bisa sampai ke late game-nya. Salah satunya juga ada dari Four Rivals Pemburu yang melakukan prodding. Ini adalah gameplay dari Four Rivals. Memang seperti ini, tidak melakukan banyak hal di awal match, tidak banyak melakukan hal di medium match atau di mid game-nya, namun di late game nanti mereka akan langsung meledak-ledak. Namun kita melihat ini dia replay yang sangat-sangat baik sekali bagaimana flank yang tadi dilakukan oleh seorang Pepeo. Memang tadi Endoge sempat mengatakan ini kayaknya Pepeo mau mundur. Memang itu juga yang saya pikirkan karena Pepeo sebenarnya bisa langsung maju tapi dia mundur dulu. Ternyata mundur itu adalah melakukan flank menuju ke arah yang lain, dipancing oleh seorang drone dan Pepeo-nya keluar, Pepeo kelihatan. Semuanya kepancing ke Pepeo, drone-nya justru yang bisa melakukan tembakan dengan sangat free menuju ke arah pemain-pemain Time Entertainment. Iya bisa gua katakan sih PO tadi bait banget sih, dalam artian ya udah kayak tim Tem ini ngelihat oh udah bergerak mundur nih tapi dia udah kalah kuantitas guys, yuk kita kejar, istilahnya begitu kan. Tapi yang mereka tidak sadari, drone dari posisi yang tidak terduga-duga, dari high ground, bahkan itu tadi benar-benar sebuah split fire. Dari PPU-nya juga berhasil knock-in, Temnya agak panik, tembakan dari atas, tiba-tiba 3 player knockdown, hanya sisa 1 dan Tem masih rata di tangan NFT Esports Sanskuy. Ya, itu dia yang terjadi, sebuah kemenangan besar pastinya didapatkan oleh pemain-pemain dari NFT Esports dan kita harapkan terus bisa mendapatkan yang selanjutnya. Namun kita melihat kembali kali ini Upstyle akan coba diincar pastinya oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance, Yuhai dan juga yang lainnya. Namun kita juga berpindah ke arah yang lain. Sebuah Tesla yang sudah dibuat atau sudah didapatkan oleh pemain EVOS VIP akan coba dimaksimalkan di area bukit ini, Eldoge. Ya, Cybertruck ya bisa kita lihat kali ini digunakan oleh EVOS VIP. Namun NFT, waduh, dari permainan yang masih on fire tapi sekarang justru bertemu dengan tim Indonesia lainnya yaitu RRQ Ryu. Let's see bagaimana karena Asa ketika mau masuk inilah pergerakan RRQ dari bagian utara karena mereka memang turun di bagian Hatin. Kali ini terdeteksi 1 player Voldemort dan juga Chuckles menjadi 2 active player dalam zona, tapi Nate dari Chuckles just to on point. Drone harus ter-take down dan menyisakan hanya seorang Ramones berarti PUP berarti yang menjadi last man standing dari NFT. Ya, PPO pun akan coba mengupayakan revive ke arah drone walaupun sulit dan ternyata tidak, dia menggunakan sebuah kendaraan saja menuju ke arah yang berbeda. RRQ menjadi tim yang menjegal pergerakan dari pemain-pemain NFT Esports dan kali ini RRQ Ryu berlari menuju ke arah circle selanjutnya. Mereka akan coba masuk lebih dalam lagi untuk bisa mengamankan setidaknya agar tidak terkena blue zone dan mulai ada sharing looting ternyata yang dilakukan oleh pemain-pemain RRQ ini juga yang sering mereka lakukan, melakukan drop 1 pemain untuk dijadikan dokter atau dijadikan healer untuk tim ini, Eldoge. Ya betul sekali dan itu menurut gue adalah strategi yang bagus banget mengingat ada sebuah indikasi bootcamp tentu ramai karena memang banyak sekali player yang turun di bagian sana. Namun kita akan melihat kali ini ada sebuah perubahan lagi karena fight kali ini Buriram melawan EVOS dan juga NFT. Karena tadi 1 knockdown yang diberikan oleh NFT berarti Buriram kali ini misalkan 2 orang, yuk bisa yuk Buriram dipulangin ke lobby dulu karena ini adalah satu tim yang paling dekat dengan BTR juga. Mudah-mudahan tidak ada pengejaran namun dari player 2 sedang melakukan sebuah revive terlebih dahulu dari Sams. Belum ada sebuah end. Online 24 juga udah mulai melihat dari bagian dalam zona. Ya, kita melihat bagaimana pemain-pemain Buriram sedang melakukan revive terlebih dahulu. EVOS juga akan coba bersiap untuk menghadapi fight yang akan pecah sesaat lagi karena mereka sudah tahu pastinya ada pemain Buriram yang lain akan coba melakukan tembakan ke arah dirinya atau ke arah timnya sehingga boosting juga sudah dilakukan dan ini dia sudah mulai ada kekeran yang dilakukan oleh pemain-pemain Buriram United. Ada online 24 seperti yang tadi Eldoge katakan menjadi pemain yang berada di angle yang berbeda. Sementara itu pemain-pemain Buriram yang lain sudah mulai ditembaki, ada juga mulai menembaki pemain dari EVOS VIP yang mukul di satu batu yang sama. Tembakan juga dilakukan kali ini menuju ke arah player 3 akan berhasil namun granat juga belum bisa mendapatkan knock ke arah pemain dari Buriram. Namun online 24 ternyata tertangkap oleh pemain-pemain EVOS VIP. Lemparan sebuah molotov, sebuah granat maksud saya juga memberikan damage yang sangat dalam. Namun player 3 dari Buriram United pun berhasil untuk melakukan healing dan akan coba mundur untuk sementara waktu, Eldoge.
Yap, ini benar-benar sebuah stalemate terjadi karena mereka memang berada di bagian pinggir dari zona. Ada sebuah net lempar melambung tinggi dari VIP Sams tentunya. Karena bagian bebatuan namun belum memberikan sebuah knockdown lagi. Online 24 sudah fix di pulangan ke lobby. Net berikutnya memainkan mata juga Eagle Eye. Sana cukup on point player 2. Terkena damage dan itu hanya sebuah surprising. Karena berikutnya tembakan dilakukan dan bahkan langsung DN begitu saja Ipos VIP. Bak sebuah harimau. Langsung maju ke arah bagian depan dan bahkan menetupkan tidak baginya masih bisa untuk ngacir ke bagian depan. Player 3 masih bergerak dengan cepat menggunakan bagi Sams tembakan lagi. Ada sebuah air justru menghentikan dari baginya. Tembakan dari bagian atas sangat on point harusnya tapi nggak terlalu kelihatan Sanskui kayaknya oleh karenanya ada batu yang membuat dari player 3 masih bisa ngumpet. Godzilla-nya berenang ke Sans. Iya, Godzilla-nya sangat imut sekali saat berenang di area tersebut dan kita melihat kali ini pastinya dengan keadaan tersebut player 3 agak tertahan oleh airnya harusnya Eldoge namun ternyata tidak karena tidak terlalu dalam dan datang kali ini pemain-pemain dari Ipos VIP bahkan 3 pemain datang sekaligus spray juga 8 jam shoot akan coba dilakukan dan itu dia player 3 bersama dengan Buriram United pun dipulangkan seluruhnya namun Ipos VIP pun satu playernya sudah mulai tersungkur dan ternyata itu dia membakar diri sendiri membakar teman sendiri karena dia nampaknya akan coba melemparkan sebuah smoke ternyata itu adalah molotov Eldoge. Ya itu udah benar-benar panic situation tentunya dan not a good situation tentunya untuk mereka. But kita berpindah terlebih dahulu karena kembali lagi sekarang fight udah mulai pecah. Bahkan Alter Ego langsung tusuk ke dalam sebuah bootcamp. Bonafide juga sedang fight melakukannya dengan Bigetron dan ini tidak terlalu baik karena kedua tim ini dalam pengejaran. Tapi sepertinya Bonafide, Tuyol juga dipulangkan ke lobby. Ryzen, the last man standing akan melakukan healing terlebih dahulu. Bisakah di bagian map besar tadi tapi Ryzen pulang ke lobby. Bigetron harus pulang di peringkat ke-10. Sementara waktu apakah Buriram masih ada Sanskui? Ya kita melihat Buriram harusnya sudah tidak ada karena player 3 tadi sudah dipulangkan oleh Tadi ya pulangnya. Betul sekali dan membuat kali ini harusnya Bigetron tetap berada di posisi yang kedua harusnya karena ya kita akan lihat nantilah elimination-nya seperti apa yang didapatkan oleh Buriram dan juga Bigetron Red Alliance. Sekarang kita tidak banyak fokus ke arah Bigetron Red Alliance di match kali ini. Kita melihat juga ke arah Outside di mana Time melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah seorang Asa yang masih menjaga Asa untuk arah Kyuryu dan ternyata pemburu diburu oleh seorang mob dari arah High Ground yang terbackstab kali ini oleh pemain-pemain RRQ Ryu. Yap, betul sekali. High ground control yang sangat baik dari RRQ Ryu. Mereka juga mungkin harus mulai turun, tapi kali ini lihat NFT masih dengan peu dengan tembakan-tembakan yang karena Bacon Time akan mulai maju. RRQ seperti sudah mulai melihat itu dia untuk mengatakan tembakan terus-menerus. Ada firing aja terus-menerus ke arah player dari Bacon Time. Tapi Apple terbuka banget, attack down. The last man standing saja dari tim For Rivals. NFT juga udah mulai menyadari pergerakan dari bagian belakang yang tidak terlalu baik. For Rivals rata kali ini dan NFT harus berhadapan dengan 3 player dari Bacon Time yang langsung maju 4 bahkan karena defensif dari NFT Sport sendiri itu peu di sana Sanskui. Ada sebuah granat ternyata Maos masih bisa selamat masuk ke dalam sebuah ruangan juga di area compound ini. Ice masih berjaga juga di dalam circle-nya. Kalau kita lihat bagaimana Pepeo akan coba digempur oleh granat demi granat tapi dia juga pintar untuk naik ke area atas dan Ice pastinya akan coba di HBD. Ice datang hampir terjadi kali ini juga dilakukan dan itu dia Ice pun dipulangkan ke ruangan. Pepeo mendapatkan 4 elimination dan 9 total untuk NFT sementara waktu Eldoge. Dan Bacon Time Roto pulang ke lobby. Itu tadi kenapa ya kok PW kayak ragu-ragu itu memang duduk gitu loh, kayak nge-teasing dulu, aduh kena dulu kan, habis itu baru gitu. Tapi ya bagaimanapun PO sih, wow ini luar biasa banget sih, the new line up untuk NFT dan bermain luar biasa banget. Tapi ini dia teman-teman semua, ayo ramaikan Indo Pride lagi, ada RRQ, ada NFT, ada Bonafide juga, dan satu tim masih tengah lainnya yaitu EVOS VIP yang coba untuk masuk dalam zona kali ini Sanskui. Kita melihat kali ini kembali EVOS VIP Razor bangkit dia dari proningnya harus menuju ke area atas dan kembali kita lihat ada 5 meter PR dari EVOS VIP untuk maju sedikit dan saat dia maju pastinya akan ditahan oleh pemain-pemain dari RRQ Ryu. Akan bertemu kali ini. Chuckles sudah mulai datang. Pastinya akan menuju ke arah lower ground yang didiami oleh pemain-pemain EVOS VIP. Benar-benar sudah dijaga. Sulit keadaannya untuk EVOS VIP, tinggal menunggu waktu untuk mereka ketahuan dan tinggal menunggu waktu untuk mereka dipulangkan oleh pemain-pemain RRQ. Mort melemparkan sebuah granat akan ke on-point menuju ke arah seorang Soms, ternyata belum. Insoms masih terus akan coba dipisah. Ada granat yang kedua, granat pertama gagal, granat kedua namun ternyata PPU juga menjadi sesuatu di area belakang dan langsung dipulangkan oleh pemain-pemain dari RRQ Ryu. Kita melihat kali ini Frank juga kembali dibangun dan Soms pun tersungkur ke arah tanah. Tersisa Razor saja. Razor akan coba diburu, akan coba dicari dan Razor pun didapatkan dan rata sudah dipulangkan seluruhnya pemain-pemain dari EVOS VIP ke arah lobby.
RRQ akan menjadi pemenang secara komit kali ini karena Bonafide melakukan heal di bagian luar zona. 10 elimination, chicken dinner 25 points akan dikumpulkan oleh RRQ, dan ini dia akhir yang lagi dan lagi karena Sanok memang anti climatic but again nice try, well played untuk seluruh tim Indonesia, luar biasa banget. Dan tentu di game kali ini NFT benar-benar mencuri perhatian seluruh pemirsa dari Indonesia, meratakan 2 squad, bahkan bisa dibilang 3 karena Ice S juga menjadi pemain aktif terakhir lah bisa kita katakan dari Bacon Time tadi yang bisa melakukan pressure ke RRQ. Dan thanks God PO, thanks God NFT, what a show di game terakhir. Dan Ucup akan melakukan sebuah first aid 4 terakhirnya sebelum masuk ke zona berikutnya, sebelum masuk ke pertahanan RRQ Rio. Ya, kita melihat bagaimana dari RRQ Rio yang memang menjadi satu-satunya tim yang berada di dalam circle-nya, berada di dalam zonanya, sehingga harusnya ini dia winner-winner chicken dinner didapatkan oleh RRQ Rio. Lagi-lagi mandi di kolam makan kuaci karena orang dalam adalah kunci.